إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وخصوصا لمشايخنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang sampai saat ini masih tetap mencurahkan, melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam, putra Abdullah belahan jiwa Aminah, Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian hadis kita Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, bab istihbabi ja'lin nawafili fil bait sawa'ur ratibatu wa ghairiha wal amri bit tahawuli lin nafilati min mawdi'il faridati awil fasli bainihima bi kalamin. Bab yang menerangkan mengerjakan salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah di rumah. Kemudian bab ini juga menerangkan tentang perintah untuk pindah tempat dari solat fardunya bila dia mengerjakan solat sunnah solat sunnah ba'diyah. Kemudian bab ini juga menceritakan mesti ada pemisah di antara dua solat, solat fardu dan solat sunnah ba'diyah, mesti ada yang memisahkannya. Artinya tak boleh selepas salam ke kanan salam ke kiri langsung berdiri solat sunat ba'diyah. Nah, mesti ada yang mengantarainya. Baik.
an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, salatlah kamu di rumahmu. Maksudnya salat sunnah qabliyah atau salat sunat ba'diyah. Tentu kalau salat sunnah qabliyah dapat kita kerjakan di rumah, misalnya kalau rumah kita amat sangat dekat dengan masjid. Kalau rumah kita yang jauh daripada masjid, ini tak dapat kita kerjakan salat sunnah qabliyah di rumah, takut terlambat. Karena tak semua juga masjid itu punya aturan. Ada yang masjid itu pokoknya asal nampak tak ada lagi orang salat sunnah qabliyah, aman. Ada masjid itu memang sesuai waktu, antara azan dan iqamah dibuat time-nya berapa? 10 menit. Kalau belum bunyi lagi, belum lagi berdiri muazzin untuk mengumandangkan iqamah. Nah, oleh sebab itu salatlah kamu wahai manusia di rumah kamu, maksudnya salat sunnah qabliyah ba'diyah. Maka sesungguhnya salat yang paling afdal dari seseorang adalah salat di rumahnya. Maksudnya inilah dalilnya bahwa salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah yang paling afdalnya dikerjakan di rumah, paling afdalnya. Tapi ada uzur, kalau seandainya dikerjakan di rumah banyak penghalangnya. Jadi kalau ditanya mana lebih bagus, mana lebih afdal salat sunnah qabliyah dan ba'diyah di masjid apa di rumah, jawabannya tetap di rumah. Tapi tak semua orang dapat mengerjakan ini. Kalau begitu tengok-tengok orangnya lah, timbang-timbang kepada diri masing-masing. Andai bisa diamalkan ini, amalkan. Tak bisa diamalkan ini, qabliyah ba'diyah, masjidlah. Nah, kalau dah sampai rumah banyak setannya ini. Makan dululah, sebentar dululah, istirahat dululah, tengok handphone dululah. Jadinya tak jadi salat lagi. Iya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib memang afdolnya di masjid. Afdolnya memang di masjid. Maksudnya kalau sudah di masjid berjamaah, afdolnya di masjid. Ya, beruntunglah kita punya rumah dekat-dekat dengan masjid. Tapi maunya yang dekat ke masjid, datanglah salat ke masjid gitu. Yang rumahnya dekat dengan masjid, salatlah di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tiada sempurna salat seseorang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu ditulis oleh
Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna solat fardu seseorang yang rumahnya bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Sebagian ulama menerangkan tetangga masjid itu siapa? Orang yang rumahnya 40 rumah ke kanan, kiri, muka, belakang. 40 rumah masih disebut lagi tetangga masjid. Artinya apa? Andailah memang rumah kita dekat dengan masjid, memang lebih afdalnya kita salat di masjid. Andai kita salat di rumah, berkurang pahala. Berkurang pahala. Karena tak diduitkannya itu. Kalau diduitkan, saya rasa tak ada yang tinggal salat berjamaahnya. Satu kali salat berjamaah 100.000. Tapi kalau di rumah dia, kata malaikat, dikasih cash. Kalau dia salat di masjid itu 100.000. Kalau salat di rumah 50.000. Saya rasa tak ada yang salat di rumah, salat di masjid semua. Tapi begitulah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal maktubah, kecuali salat fardu, memang afdalnya di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah berkurang pahala. Tak ada salat tak dapat pahala yang berlipat ganda, 27 kali ganda. Kadang-kadang alasannya itu kan sunnah. Justru yang sunnah itulah yang disayang Allah Ta'ala. Kalau yang wajib-wajib saja, itu cuman bayar hutang aja. Yang sunnahnya itulah yang mahal harganya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha kuburan. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kerjakanlah sebahagian daripada salat kamu di rumah. Kerjakanlah sebahagian daripada salat kamu di rumah. Sebahagian. Yang dimaksud di sini adalah salat apa saja, umum, am, termasuk salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kerjakanlah sebahagian daripada salat kamu di rumah. Wa qala an-Nawawi wa inna ma khussa 'ala an-nafilati fil baiti likauniha ukhfiya wa ab'adu minar riya wa asun minal muhbitati wa liyatabarrakul baitu bidzalik wa tanzilu fihi rahmatu wal malaikah wa yanfiru minhu syaitan. Kenapa Nabi menyuruh kepada kita sebahagian daripada salat-salat sunnah kita dikerjakan di rumah? Tentu ada alasannya. Kata para ulama di dalam syarah hadis ini, komentar Imam Nawawi, dianjurkan untuk mengerjakan salat sunnah di rumah. Alasan yang pertama, likaunihi akhfa, karena kalau di rumah lebih tersembunyi, lebih jauh daripada riya.
daripada riya. Tidak. Ada nanti jawabannya di sini. Sebahagian itu belum lagi titik tadi. Sebahagian, kerjakanlah sebahagian salat sunnah kamu di rumah. Dalam syarah hadis ini lagi, yang dimaksud di situ salat sunnahnya adalah salat sunnah yang tidak disyariatkan dikerjakan di masjid atau di lapangan. Adapun salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, tetap dia disunnahkan di masjid, gitu aja. Dan juga termasuk taraweh. Jadi sudah ada jawaban dan keterangannya di sini. Iya. Jadi jangan pula gara-gara ini nanti kalau begitu taraweh tak payahlah di masjid, di rumah aja, sebab Nabi mencakapkan lagi bagus kita salat sunnah di rumah. Itu mesti difahami, salat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah di masjid. Adapun yang disunnahkan berjamaah berjamaah tetap lebih bagus dikerjakan di masjid, karena di masjid lebih ramai, lebih banyak pahalanya. Jadi kalau salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat sunnah mutlak, kira-kira di antara yang ini sebahagiannya kerjakan di rumah. Kita tak terbiasa salat duha misalnya di masjid, di rumah kita kerjakan. Maksudnya apa? Sebahagian daripada salat sunnah yang disunnahkan dikerjakan di rumah atau tidak disunnahkan dikerjakan untuk di masjid dengan berjamaah, salatlah di rumah. Hikmahnya supaya lebih terjaga, lebih jauh daripada riya. Satu, waliyatabarrakul baita bizalik, berkah rumah yang selalu dikerjakan solat di rumah itu. Berkah itu. Kadang-kadang kan tak begitu. Rumah itu hanya untuk tempat istirahat saja. Berkah rumah itu, berkah pengisi rumah itu. Keluarga kita itu menjadi berkah. Ya. Dua, yang ketiga, tanzilu fi rahmat wal malaikah. Kalau di rumah itu kita mengerjakan sebahagian dari salat sunnah kita, turun rahmat Allah, turun malaikat ke rumah itu. Turun rahmat Allah, datang malaikat. Jadi kalau kita sholat di rumah, kalau sunnah lah, hadir malaikat itu. Karena tak kita lihat saja. Andai kata diperbolehkan Allah untuk melihatnya, akan nampaklah malaikat itu berdatangan. Kemana? Ke rumah orang yang dikerjakan sholat di situ. Wa yanfiru minhu syaitan, lari daripada rumah itu syaitan. Lari dari rumah itu syaitan. Itu rupanya hikmahnya disuruh Nabi untuk mengerjakan salat sunnah kita, sebahagian daripadanya dikerjakan di rumah. Karena memang ada hikmah yang dapat menyelamatkan ibadah kita dan mendatangkan kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Wala tattakhizuha kuburan, jangan jadikan rumahmu kubur. Apa maksudnya jangan jadikan rumahmu kubur? La taj'aluha kal kuburi mahjuratun minas shalah. Jangan jadikan rumahmu laksana kubur. Di kubur tak ada salat. Maksudnya di kubur tak ada salat kan?
Tapi kalau nabi-nabi, aulia-aulia itu, saya baru tengok nama kitabnya Tanwirul Qulub. Itu pengarangnya Al-Allamah Sulaiman Al-Qurdi. Kalau tengok silsilah An-Naqsabandi, dia ada di situ. Apa kata beliau? Dituliskannya hadis-hadis Rasulullah. Nabi dan aulia solat dalam kuburnya. Solat dalam kuburnya. Mereka hidup dan solat di dalam kubur. Begitulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Tanwirul Qulub. Pengarangnya Al-Allamah Sulaiman Al-Qurdi. Salah seorang di antara silsilah Thariqah An-Naqsabandiyah. La tattakhizuha kuburan, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kubur. Maksudnya yahtamilu annal murada la taj'alu buyutakum watanan lin-naum faqat la tusalluna fiha fa inna an-nauma akhul maut. Jangan kamu jadikan rumahmu cuman tempat tidur aja. Pokoknya kalau capek kerja, balik ke rumah tidur. Besok pergi lagi kerja, pulang lagi tidur. So tiap hari itulah rumah itu. Rumah yang hanya dijadikan sebagai tempat tidur, tempat istirahat, disebut Nabi itu kubur itu kan. Macam kubur itu. Jadi itu maksud hadis ini. Artinya apa? Jangan dijadikan hanya sebagai tempat istirahat. Niatnya pun membangun rumah itu sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah. Malaikat dapat menengok dari langit mana rumah yang dibacakan Quran, mana yang tidak. Macam mana orang itu tahu? Makanya kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Nawwiru, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Rupanya kalaupun kita nampak, tetangga kami di situ selalu baca Quran, tapi tak pernah ada cahaya katanya. Yang melihatnya bukanlah manusia. Yang melihatnya adalah malaikat daripada langit sana. Mereka dapat menengok ke bumi dan mengetahui mana rumah yang dibacakan Quran, mana yang tidak. Bagaimana mereka mengetahuinya? Rumah yang dibacakan Quran selalu bercahaya. Selalu bercahaya. Oleh sebab itu, jangan dijadikan laksana kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi," apabila kamu telah selesai mengerjakan salat di masjid masing-masing, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatih," maka kerjakanlah sebahagian salat sunnah di rumahnya. Sebagian salat sunnah yang dimaksud adalah salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khairan, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan di rumah yang dikerjakan salat sunnah padanya, dengan sebab salat itu Allah turunkan kebaikan. Jadi datang barokah tu kalau di rumah itu dikerjakan salat. Tapi salat sunnah. Jangan pula
Oh, dipotong-potong berarti bagus solat di rumah kata. Besok tak datang-datang lagi solat ke masjid. Solat sunnah. Solat wajib tetap tadi illa al-maktubah, kecuali solat wajib tetap afdalnya di masjid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwa turun kebaikan, datang kebaikan kepada keluarga yang di rumah itu dikerjakan salat. Ya'udu ala ahlihi bi taufiqihim wa hidayatihim wa nuzulil barakati fi arzakihim wa a'marihim wa liza ja'lun nafli fil baiti afdal. Bila dikerjakan salat sunnah ba'diyah atau salat sunnah yang lainnya di rumah, maka Allah berikan taufik kepada keluarga kita. Keluarga kita itu dapat kebaikan, padahal ayah ibunya yang salat sunnah itu, tapi anak-anaknya juga dapat kebaikan. Mudah diarahkan, nak salat iya, nak mengaji iya, nak ke masjid iya, mudah diarahkan. Apa? Taufik dari Allah. Padahal ayah ibunya yang salat sunnah, anak-anaknya pun dapat kebaikan, dapat taufik, dapat hidayah. Wa nuzulil barakati, turun barakah fi arzakihim, pada rezeki mereka, berkah rezeki orang yang di rumah itu dikerjakan salat. Sebaliknya, tak berkah rezeki orang yang di rumah itu tak dikerjakan salat sunnah. Berkah rezekinya, berkah umurnya. Maka karena itulah mengerjakan salat sunnah di rumah itu lebih afdal, kata pensyarah hadis ini. Itu alasannya. Baik. Babul hasi ala salatil witri wa bayani annahu sunnatun muakkadatun wa bayani waqtih. Bab yang menerangkan tentang anjuran untuk mengerjakan salat witir, dan bab ini juga menerangkan tentang waktunya dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Salat witir. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laisa bihadmi ka salatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, salat witir itu tidaklah diwajibkan seperti salat wajib, akan tetapi selalu dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat witir tidak wajib, tidak. Tapi mazhab Imam Hanafi mengatakan wajib salat witir. Untunglah kita mazhab Syafi'i. Kalau sempat kita mazhab Hanafi, selesai. Wa qala innallaha witrun yuhibbul witra. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah ganjil, bilangan ganjil. Witrun, bilangan ganjil. Esa, yuhibbul witra, suka yang bilangan-bilangan ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka kerjakanlah salat witir wahai ahli Qur'an. Jadi inilah perintah Rasulullah untuk mengerjakan salat witir. Makanya ada sebahagian muazin waktu salat Ramadan, dia kata autiru wa majidu. Autiru inilah dia dari hadis Rasulullah ini. Autiru, witirlah kamu. Wa majidu,
Ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Maksudnya innallaha witrun, Allah itu witrun ay fardun wahidun ahadan la syarika lahu wala masila wala syabihalah. Allah itu ganjil, esa, memang satu, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang menyerupainya. Itu makna witrun. Yuhibbul witra, Allah suka yang ganjil. Maksudnya yardahu lakum wa yusibukum alaihi wa yuhibbu lakum salatah. Allah ridha bagi kamu dan memberi pahala bagi kamu dan suka kalau kamu salat. Salatnya salat witir. Jadi hadis ini al-hassu ala salatul witri, hadis ini menerangkan tentang anjuran untuk mengerjakan salat witir, wal mudawamatu alaihi, dan senantiasa menjaganya, senantiasa menjaga salat witir. Baru datang kata Nabi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan kamulah akhir salat kamu pada waktu malam adalah salat witir. Jadikan kamu akhir daripada salat kamu, maksudnya kalau ada yang salat malam, jadikan penutup salat kamu itu adalah salat witir, kata Nabi. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ai rak'atan wahidatan tutiru ma qad shalla. Kan dah dibincang, dah diterangkan nanti. Salat witir ini waktunya paling luas dari selepas salat Isya sampai subuh azan berkumandang. Luas sebenarnya, waktunya luas selepas salat Isya sampai kepada subuh, luas waktunya. Mana yang harus kita kerjakan? Di awal apa di tengah apa di ujung? Kalau Nabi memberikan arahan, man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awalah. Siapa yang tak yakin dia bangun di akhir malam, tak yakin dia, memang tak biasa. Siapa yang tak yakin dia bangun di akhir malam, falyutir awalah, witirlah di awal malam. Orang memang tak biasa, dia bangunnya jam 4, bangunnya jam tengah 5. Setelah bangun, duduk dulu 5 menit. Dah duduk, pergi ke dapur, duduk lagi 5 menit. Pergi kamar mandi 5 menit, habis waktu. Siapa yang tidak yakin dia dapat bangun di akhir waktu, di akhir malam, alangkah baiknya dia witir di awal malam, lepas isya. Witirlah. Berapa rakaat? Minimalnya satu rakaat. Adanal kamal, paling tidak supaya sempurna 3 rakaat, paling banyak 11 rakaat. 11 rakaat. Itulah makanya
yang selalu kita bergaduh dengan orang tu kan. Kita cakap witir 11, orang tu cakap tarawih 8, 3 witir. Ikut panduan masing-masing lah. Penat. Panduan masing-masing. Macam mana pun dibilang, ke dia tetap tak nak. Ini buku saya, ini kitab saya, ini panduan ibadah saya, silakan nak baca. Tak ada di situ tarawih 8. Yang ada 20 semua. Tak. Ya sudahlah. Karena memang dia tak nak 20-nya itu. Penat. Siapa yang yakin dia bangun di akhir malam, hendaklah dia witirnya di akhir malam. Kalau yakin dia terbiasa, dia memang sudah menjadi kebiasaan, asal jam 3 bangunlah tuh. Witirnya paling bagus itu selepas tahajud sebagai penutup daripada salat malamnya. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa zalika afdal. Maka sesungguhnya salat di akhir malam mashhudatun. Mashhudatun itu disaksikan malaikat, ditonton malaikat orang yang salat. Macam kita menonton TV. Ditengok malaikatlah orang yang salat tu. Salat apa? Asal dia salat di akhir malam, agak-agak jam 3 ke bawah. Jam 3 ke bawah, kalau dia salat tahajud, kalau dia salat witir, ditonton malaikat itu. Macam kita menonton handphone, menonton TV, masyhudatun, disaksikan malaikat kita yang salat tu. Karena tak nampak malaikat tu menonton kita. Wazalika afdal, dan memang itu yang paling afdal. Maka kalau kita yang baru-baru memulai ingin menambah amalan, kalau mau buat solat witir awal-awal supaya terbiasa, buat dulu di awal malam. Buat di awal malam. Lepas solat fardu isya, kita solatlah 1 rakaat dulu. Nanti lama-lama naik jadi 2. 3. Kalau langsung dia 11, saya rasa malam itu aja yang 11, besok tak lagi. Itu namanya soleh mendadak. Sekali itu aja, besok tak lagi salat witir. Kemudian kana yusalli anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil lail wa hiya mu'taridatun baina yaday fa iza baqiya al witr ay qazaha fa'au tarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Salatnya Nabi itu, salat malamnya di kamar beliau. Di kamar beliau tuh. Kamarnya tak luas. Kenapa kita katakan kamar Nabi dengan Aisyah itu tak luas? Sebab kalau Nabi solat, kaki Aisyah itu pas di tempat sujud Nabi. Jadi kalau Nabi hendak sujud, diangkatnya kaki Aisyah. Dia nak berdiri, diangkat balik. Itu menunjukkan rumah Nabi tak luas. Tak luas. Persis seperti di depan salat Nabi, di depan Nabi macam menyolatkan jenazah. Begitulah baru bisa salat di situ. Jadi
Kalau masih ada lagi waktu setelah Nabi selesai solat, Nabi bangunkan, ya Aisyah, qumi fa'autiri ya Aisyah, qumi, bangun, fa'autiri ya Aisyah, witir Aisyah, witir, kata Nabi begitu, witir. Dibangunkan, beliau pun bangunkannya. Jadi kalau Nabi sudah selesai salat witir, beliau membangunkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qumi fa'autiru ya Aisyah, berdirilah, bangunlah, salat witir wahai Aisyah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya begini, salat sunnah witir itu adalah salat sunnah muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau ada di rumahnya atau sedang musafir. Satu. Adapun waktu pelaksanaannya dimulai setelah salat fardu isya sampai masuknya salat fardu subuh. Luas. Boleh dikerjakan di awal malam, boleh di tengah malam, dan boleh di akhir malam. Tiga waktu ini pernah dikerjakan Nabi, namun Nabi menganjurkan yang paling afdol adalah solat witirnya di akhir malam, karena disaksikan oleh malaikat, datang langsung menonton. Adapun kaifiat dan tata caranya dua. Yang pertama, boleh dengan dipisah. Artinya, kalau dia 3 rakaat, 2 rakaat, lalu kemudian salam, setelah salam kemudian ditambahi 1 rakaat. Kalau 3 rakaat salat sunnah witirnya, rakaat pertama disunnahkan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la sampai selesai. Kalau tak hafal yang mana saja boleh. Rakaat kedua disunnahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tak sempat dibaca hadisnya lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Salam, setelah salam kemudian baru naik untuk rakaat yang ketiga. Di rakaat yang ketiga kata Nabi, bacalah surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itulah yang kita amalkan di sini. Jadi itu semua hadis-hadis sahih. Walaupun tak kita tahu dalilnya, itu hadis yang sahih. Jadi dibilang, kalau dipisah 2 rakaat dengan 1 rakaat, inilah yang paling afdal. Cara yang kedua dengan disambung, muttasil. Yang tadi munfasil. Kalau muttasil 3 rakaat sekaligus di dalam 1 usolli, dengan cara rakaat yang kedua itu tidak memakai tasyahud. Ada juga yang mengatakan boleh memakai tasyahud. Jadi jangan bergaduh gara-gara itu. Memang ilmu fikih itu luas. Kalau ada yang memakai tasyahud macam salat fardu maghrib, boleh. Kalau ada yang tidak memakai tasyahud, boleh. Yang tak boleh, tak tasyahud akhir dia, langsung salam. Nah, itu tak boleh. Jadi boleh dua-duanya, boleh. Tapi tuan-tuan, dibaca keterangan ulama, yang paling afdol adalah terpisah 2 rakaat dengan 1 rakaat. Itu disampaikan kadang-kadang ada pengurus masjid yang degil. Tak, memang dari dulu begini kami katanya. Terserahlah. Yang penting dia disampaikan gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, dapat kita mulailah salat sunnah witir ini walau hanya 1 rakaat, kalau bisa 3 rakaat, kalau nanti sanggup 11 rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله